Black Mamba gagal gabung bersama PSMS Medan. Ya, jadi usut punya usut, ternyata yang kita harapkan bahwasanya Black Mamba atau Salif Fujata ini bakal gabung ke PSMS Medan, ternyata beliau gagal bergabung ya setelah Coach Neil Mejzar itu menilai bahwasanya si Black Mamba ini kurang cocok dengan kriteria yang diinginkan oleh coach. Maka dari itu, dengan tidak bergabungnya Black Mamba atau Salif Fujata ini ke skuad PSMS Medan, maka PSMS Medan masih tetap menyisakan 3 slot pemain asing ya untuk mengarungi Liga 2. Nah, ini cukup mengejutkan sebenarnya berita bahwasanya Salif Fujata ini gagal bergabung ke PSMS Medan. Karena semula kita berpikir bahwasanya ya Black Mamba ini atau Salif Fujata ini bakal gabung gitu ke PSMS Medan. Kita udah yakin kali nih bahwasanya Ali Fujata bakal gabung ke PSMS. Tapi pelatih punya rencana lain, pelatih lebih tahu daripada kita netizen. Ya semoga aja betul-betul memberikan ini ya, maksudnya keputusan ini betul-betul memberikan positif kepada PSMS. Berarti ada pemain asing yang mungkin yang lebih berkualitas yang diinginkan pelatih. Ini sehingga bisa membawa PSMS ke Liga 2. Sebenarnya ini suatu positif juga gini maksud kita. Kenapa kita bilang positif? Berarti menandakan Coach Neil Mejzar serius ingin memilih pemain asing ini. Jadi nggak asal-asal copot aja, nggak asal-asal ambil bahwasanya pemain besar hitam gitu kan, baru tinggi, baru juga seram. Wah, dipakai nggak gitu juga. Ternyata Coach Neil Mejzar punya kualitas tinggi juga dalam pemilihan pemain asing ini, guys. Jadi ini salah satu keuntungan tersendiri bagi PSMS memiliki pelatih kelas Coach Neil Mejzar yang tidak asal pilih pemain asing itu, guys. Jadi betul-betul Coach Neil Mejzar pengen PSMS Medan berbicara banyak di Liga 2 kali ini sehingga bisa mengantarkan ke Liga 1. Ini kan menandakan bahwasanya Coach Neil Mejzar ini punya target khusus, punya kualitas khusus untuk pemain-pemainnya. Maka dari itu kita beruntung memiliki beliau. Terima kasih Coach Neil Mejzar. Ya setidaknya belum pun bertanding, dengan melihat cara antum untuk memilih pemain-pemain asing itu juga kita apresiasi gitu kan. Terlepas memang kalau keinginan netizen pasti ingin Ali Fujata ini bermain untuk PSMS Medan. Karena mengingat dari posturnya, mengingat dari tinggi badannya, seramnya udah mirip ke Ezekiel kan, mirip sama striker Chelsea dulu itu siapa namanya, lupa pula aku namanya, yang mirip juga kayak dia, pindah ke Roma, Tommy Abraham gitu kan. Tapi ya itulah keinginan netizen. Netizen kan cuma taunya di luar aja. Oh nengok kayak gini seram dan sebagainya. Oh ini keren nih, tinggi kayak gini. Tapi kan tetap yang di lapangan itu yang menilai, yang melihat langsung itu kan pelatih dengan staff-staffnya. Pelatih juga yang udah melihat bagaimana si bermain si Salif Fujata atau Black Mamba ini. Dan akhirnya Coach Neil Mejzar memutuskan untuk mencoret nama Salif Fujata dari dalam pemain asing kita, dari skuad pemain asing. Kan statusnya kemarin itu trial. Makanya aku juga bingung. Salif Fujata ini kenapa statusnya itu sebagai pemain trial gitu, belum here we go, dari apapun juga belum kan, dari sosial medianya atau Instagramnya PSMS juga belum gitu mengkonfirmasi bahwasanya Black Mamba ini udah here we go. Tapi ternyata ya itu, dia jadi pemain trial, dicoba lagi sama Coach Neil Mejzar, ternyata kurang mumpuni. Maka dari itu pelatih mengambil keputusan untuk tidak merekrut si Ali Fujata atau Black Mamba ini. Dan benar saja, setelah aku cek ya postingan daripada si Black Mamba, ternyata Black Mamba juga udah di dalam pesawat, guys. Jadi dia tuh udah dalam pesawat, dan kalau aku lihat di sini dari story si Black Mamba ya, dia itu udah lagi berada di Penang, guys. Nih ya. Lagi ada di Penang. Nampak nggak nih? Oh, nggak nampak ya. Dia lagi ada di Penang nih, lagi di bandara, baru landing ya. Sebelumnya 10 jam yang lalu dia naik pesawat. Ya biasalah ngevideokan perjalanan dia ini. Lagi jendela pesawat. Nah ketika itu udah sampai. Setelah 3 jam atau 2 jam kemudian dia videokan udah sampai. Dia kayaknya bakalan direkrut sama klub Malaysia. Makanya dia itu pergi ke Penang. Nah ya kita doakan juga lah
si Black Mamba ini bisa mendapatkan klub yang terbaik dan dapat berkarir dengan baik di Malaysia. Kalau memang betul ke Malaysia untuk mendapatkan klub. Nggak taunya kita ke Penang dia berobat kan. Kayak orang Indonesia berobat ke Penang semua ya kan. Oke. Nah, jadi pasti ada alasan tersendiri lah daripada Coach Neil Maizer kenapa Coach Neil Maizer ini melepas daripada si Salifu Jata ya kan. Karena kalau kita lihat memang dari segi postur, dari segi mimik wajah, tinggi badannya, besarnya, hitamnya ya kan, baru kekar badannya. Kayaknya ini cocok main di PSMS gitu kan. Tinggal suplai bola aja nih kan. Kita mengingat kali Herman Jumafo itu betul-betul momok untuk PSMS saat itu ya. Nah, aku mikirnya gitu juga. Tapi yang pelatih juga yang ngelihat itu kan. Kita juga nggak nengok secara main dia gimana. Ternyata pelatih udah ngelihat dia cara dia main. Nggak cocok. Kalau misalnya aku baca-baca dari komen-komen netizen itu. Ya karena dia dibilang lah. Malas gerak gitu kan, nggak malas lari, nggak mau pressing, jalan aja mainnya. Karena kebetulan juga netizen ini kan agak peka untuk melihat kayak gitu kan. Jadi diperhatikanlah di postingan-postingan dia baik itu di YouTube maupun di Instagram, melihatkan bahwasanya Salifu Jata ini juga memang nggak ini ya, mageran orangnya, nggak mau ngejar bola banget gitu. Terbukti ketika bermain itu yang nampak cuma gol-gol langsung finishing touch-nya aja gitu. Nggak ada itu dia yang pressing, yang betul-betul memberikan apalah ya, tekanan kepada bek-bek lawan. Begitu juga kayaknya dia tergolong malas gitu. Makanya Coach Neil Maizer juga kayaknya enggan ya untuk mempekerjakan atau untuk merekrut si Salifu Jata ini guys. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Gimana menurut kalian tentang keputusan Coach Neil Maizer ini melepas Black Mamba kesayangan kita Salifu Jata? Apakah ini berdampak positif atau negatif? Komen di kolom komentar dan sebutkan alasannya gimana guys. Ya kalau menurut aku sih positif ya, karena Coach Neil Maizer punya standar tinggi untuk pemain asing, jadi nggak sembarangan. Ya tapi kalau misalnya negatifnya, yaitu negatifnya kita mesti mencari lagi dan kita punya waktu sangat sedikit karena awal bulan September kan udah mulai nih liga. Nah, ini udah masuk awal bulan Agustus, tinggal 1 bulan lagi. Kalau misalnya kita udah dapat nih pemain asing secepat mungkin kan kita udah bisa latihan bareng, memperdalam taktik, skema, sehingga chemistry juga udah terjalin gitu. Tapi dengan masih belum adanya pemain asing di squad PSMS, maka ya kita butuh waktu lagi untuk mencari deal-dealan harga, trial lagi gitu kan. Jadi ya moga-moga kita dapat pemain trial yang memang betul-betul udah terbukti kualitasnya, tidak lagi bagai buah si malakama gitu ya kan. Ini betul nggak nih gitu kan. Ya tapi itu lebih baik sih kita buat trial kayak gini ketimbang kita mengambil pemain yang asal-asalan, yang gara-gara kepepet udah waktu udah ambil aja gitu. Terakhir rupanya kontribusinya tidak sebaik yang kita kira gitu kan. Kan sama aja, terakhir bagusan pemain lokal lagi daripada pemain asing gitu. Makanya ya salut kepada Coach Neil Maizer yang berani mengambil langkah yang cukup berani dan cukup cerdas juga kalau aku bilang, karena memang beliau ini juga mempertaruhkan reputasi dia sebagai pelatih yang punya nama besar lah gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu Coach Neil Maizer kan gitu guys. Memang Salifu Jata ini maksudnya anak sosmed juga kalau aku ngeliat nih. Kemarin itu kan dia sempat juga kayak dirawat gitu kan. Aku nggak tahu itu apakah dia memang sempat tumbang tipes ya kan, dirawat, diimpus gitu, atau memang dia lagi suntik vitamin, nggak tahu lah kita ya kan. Yang jelas Salifu Jata ini belum ada postingan terbarunya di feed dia tentang klub mana yang akan dia bela. Yang jelas dia gagal untuk bergabung ke PSMS Medan. Aku cek juga di transfer market juga PSMS tidak ada ya nama Salifu Jata. Ya masih pemain-pemain sebelumnya aja lah, kayak Sandi Sute, Aidun Utami, Ismi ya kan, baru Saiful Ramadan, Irwanto Bajo, masih yang kemarin lah, Hamzali gitu-gitu ya. Semoga aja PSMS Medan mendapatkan pemain asing yang berkualitas, yang betul-betul gacor. Nah, menurut kalian guys, sebutkan 3 pemain asing, kandidat pemain asing yang cocok mengawal atau
menjadi punggawa pemain PSMS mengarungi Liga 2 tahun ini guys. Komen di kolom komentar siapa menurut kalian pemain yang cocok itu guys. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.